Dahulu kala di sebuah kerajaan ada seorang raja dan seorang ratu yang setiap hari selalu berkata, "Oh, andai saja kita punya anak." Akan tetapi, raja dan ratu tidak pernah mendapatkannya. Pada suatu hari, ada seekor katak yang merangkak keluar dari air ke tanah dan menghampiri ratu. Kemudian, katak itu berkata kepada ratu, "Keinginanmu akan terpenuhi. Sebelum 1 tahun berlalu, kamu akan melahirkan seorang putri." Apa yang dikatakan katak itu benar-benar terjadi. Tidak lama kemudian, ratu mengandung dan melahirkan seorang putri. Itu adalah hari sangat indah yang sudah lama raja dan ratu impikan. Karena raja tidak bisa menahan kegembiraannya, kemudian raja mengadakan pesta besar. Tidak hanya mengundang kerabat, teman, dan kenalannya, tetapi raja juga mengundang para wanita bijaksana agar mereka memberikan hal-hal baik kepada putrinya. Ada 13 dari wanita bijaksana di negeri itu. Akan tetapi, karena kerajaan hanya memiliki 12 tempat, maka raja hanya mengundang 12 wanita bijaksana. Pesta itu dirayakan dengan segala kemegahan, dan ketika itu berakhir, para wanita bijaksana menghadiahkan putri raja dengan hadiah ajaib. Satu dengan kebajikan, yang lain dengan keindahan, yang ketiga dengan kekayaan, dan begitu juga dengan segala sesuatu di dunia yang diinginkan. Tetapi, ketika yang ke-11 baru saja menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba yang ke-13 masuk ke aula. Dia ingin membalas dendam karena tidak diundang, dan tanpa menyapa atau melihat siapapun, dia berseru dengan suara yang keras. Putri raja seharusnya menikam dirinya sendiri pada pemintal di tahun ke-15-nya dan mati. Dan tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik meninggalkan aula istana. Semua orang yang ada di pesta itu terkejut. Ketika wanita bijaksana ke-12 melangkah maju dan masih memiliki keinginannya, karena dia tidak bisa membatalkan perkataan jahat, maka dia melunakkannya. Dia berkata, "Tapi itu seharusnya bukan kematian, tetapi tidur nyenyak selama 100 tahun. Raja ingin menyelamatkan anak tersayangnya dari kemalangan. Kemudian, raja mengeluarkan perintah agar semua alat pemintal di seluruh kerajaan dibakar. Kebetulan, pada hari putri baru berusia 15 tahun, raja dan ratu tidak ada di istana, dan putri ditinggalkan sendirian di kastil. Putri pergi kemana-mana, dia melihat semua kamar sesuka hatinya, dan akhirnya sampai ke menara tua. Putri menaiki tangga spiral yang sempit, dan akhirnya dia tiba di sebuah pintu kecil. Ada kunci berkarat yang menggantung di pintu itu, dan ketika diputar, pintu kemudian terbuka. Di sana, di sebuah ruangan kecil, duduk seorang wanita tua yang sibuk memutar rami dengan pemintal. "Selamat siang, Ibu Tua. Apa yang sedang kamu lakukan?" tanya Putri. "Aku sedang memintal." Wanita tua itu menjawab dan menganggukkan kepalanya. Putri mengambil pemintal dan ingin mencoba untuk memintal juga. Tapi tidak lama setelah dia menyentuh pemintalnya, mantra sihir itu menjadi kenyataan, dan dia menusukkan jarinya dengan itu. Pada saat dia merasakan tusukannya, dia jatuh di tempat tidur yang ada di sana dan berbaring dalam tidur yang nyenyak. Dan tidur ini pun menyebar ke seluruh istana. Raja dan ratu yang baru saja pulang dan memasuki aula mulai tertidur. Kuda-kuda tidur di kandang, anjing-anjing di halaman, merpati di atap, lalat di dinding, bahkan api yang menyala pun akhirnya padam. Dan alat pemanggang berhenti mendesis. Angin mulai mereda dan tidak ada lagi daun yang bergerak di pepohonan di depan kastil. Tetapi, di sekitar kastil, pagar berduri mulai tumbuh lebih tinggi dari setiap tahunnya, sehingga tidak ada yang terlihat. Bahkan, bendera di atap kastil pun tertutup. Tetapi, legenda tentang putri tidur yang cantik menyebar ke seluruh negeri. Karena begitulah putri raja dipanggil, sehingga dari waktu ke waktu banyak putra raja yang datang dan mencoba menembus pagar untuk masuk ke dalam kastil. Tetapi itu tidak mungkin bagi mereka, karena duri-duri itu melekat erat seolah-olah mereka memiliki tangan dan membuat para putra raja itu tersangkut dan tidak dapat membebaskan diri lagi dan berakhir mati dengan menyedihkan. Setelah bertahun-tahun, seorang putra raja kembali datang ke negara itu dan mendengar seorang lelaki tua bercerita tentang pagar berduri bahwa seharusnya ada sebuah kastil di belakangnya, di mana seorang putri raja yang cantik yang disebut putri tidur telah tidur selama 100 tahun bersama dengan raja dan ratu dan seluruh istana. Dia juga tahu dari kakeknya bahwa banyak putra kerajaan yang telah datang dan mencoba menembus pagar berduri itu. Tetapi mereka akan terjebak di dalamnya dan mati dengan menyedihkan. Lalu putra raja itu berkata, "Aku tidak takut.
Aku ingin masuk dan melihat putri tidur yang cantik. Orang tuanya menasihati tentang apa yang dia inginkan, akan tetapi dia tidak mendengarkan kata-kata orang tuanya. Sekarang, 100 tahun baru saja berlalu, dan hari ini telah tiba karena putri tidur akan bangun lagi. Ketika putra raja mendekati pagar berduri, ada banyak bunga yang indah. Mereka membuka dan membuat jalannya sendiri, membiarkan putra raja melewatinya, dan di belakangnya, setelah putra raja itu pergi, duri-duri itu membentuk pagar lagi. Di halaman kastil, putra raja melihat kuda dan anjing pemburu yang terbaring dan tidur. Merpati yang duduk di atap dengan kepala yang terselip di bawah sayap mereka, dan ketika dia masuk ke dalam istana, bahkan lalat-lalat masih tertidur di dinding. Putra raja melanjutkan langkahnya dan melihat seluruh istana berbaring dan tidur di aula. Di atas tahta berbaring raja dan ratu. Kemudian dia melangkah lebih jauh dan semuanya begitu sunyi, sehingga orang bisa mendengar nafasnya. Akhirnya, dia pergi ke menara dan membuka pintu kamar kecil tempat putri tidur. Itu dia, dan itu sangat indah, sehingga dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dan putra raja kemudian membungkuk dan mencium putri tidur. Begitu putra raja menciumnya, putri tidur membuka matanya perlahan, kemudian bangun dan menatapnya dengan sangat ramah. Mereka turun bersama-sama, raja, ratu, dan seluruh istana terbangun, dan saling memandang dengan mata terbelalak. Dan kuda-kuda di halaman bangkit dan saling berguncang. Anjing-anjing itu melompat dan bergoyang, merpati di atap menarik kepala mereka keluar dari bawah sayap mereka, melihat sekeliling dan terbang ke lapangan. Lalat di dinding mulai merayap, api di dapur menyala dan alat pemanggang mulai mendesis lagi. Kemudian, karena putra raja telah membangunkan putri tidur dari tidur panjangnya, akhirnya mereka menikah. Pernikahan itu dirayakan dengan segala kemegahan dan akhirnya mereka hidup bahagia sampai akhir.